Bismillahirrahmanirrahim. Fa'idang salakhul asyurul hurumu faqtulul musyrikina haitsu wajadtumuhum. Nah, yang kemarin tentang 4 bulan haram, ya, perjanjian damai atau gencatan senjata. Jadi 4 bulan haram itu adalah pertama bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, bulan Rajab itu ya. Itu 4 bulan haram biasanya yang dikenal ya, mulai dari kalau di dalam perjanjian damai ini dihitung mulai 10 Dzulhijjah ya. 10 Dzulhijjah sampai 10 Rabiul Akhir. Jadi ketika selesai masa itu, tenggang waktu kaum musyrikin, yaitu mulai 10 Dzulhijjah, hari turunnya ayat itu, sampai dengan 10 Rabiul Akhir. Nah, begitu perjanjian atau tenggang waktu gencatan senjata itu sudah selesai, selesai pula jaminan terhadap mereka, selesai pula peluang untuk mereka. Mereka lah kemarin bisa memilih ya, antara mereka tetap teguh pada perjanjian, ataukah mau melanggar dan menantang untuk berperang. Maka di ayat yang kelima ini, ketika perjanjian itu sudah usai, 4 bulan itu sudah usai, maka umat Islam diberi kewenangan oleh Allah. Kewenangan untuk apa ini tadi? Maka faktulul musyrikin, perangilah kaum musyrik. Waktulu itu perangilah atau bunuhlah haitsu wajadtumuhum, di mana saja mereka kamu temui. Mau di jalan, mau dimanapun, orang-orang yang sudah kafirnya adalah kafir harbi. Kafir yang memang sudah memerangi, tidak saja tidak mau ikut, tapi juga secara aktif memerangi kaum muslimin. Wa khudhuhum, dan tangkaplah mereka. Wahsuruhum, dan kepunglah mereka. Jadi strategi mengepung ini pernah juga dilakukan Nabi, karena Nabi juga pernah dibegitukan ya, dibegitukan oleh kaum musyrikin. Waktu beliau dikepung sekian lama di kota Madinah, itu tidak bisa keluar ya. Jadi mengepung, termasuk waktu Bani Quraidah. Itu waktu perang bersama Bani Quraidah itu, kaum muslimin mengepung mereka selama 25 hari. Jadi Bani Quraidah ini orang yang berkhianat atau bani dari salah satu suku Bani Israel yang berkhianat dan membantu kaum musyrikin melawan kaum muslimin pada saat perang Khandaq. Maka setelah terkepung, Bani Quraidah menyerah dan meminta diadakan perdamaian. Ya. Jadi ini yang direkam di dalam beberapa ayat nanti di surat Al-Ahzab. Tapi kalimat wahsuruhum ini, kepunglah mereka, ini beda konteks, bukan pada saat perang Khandaq ya, tapi strategi ini dipakai bisa saat perang apapun. Biasanya ketika peperangan dimulai itu yang pertama harus direbut adalah sumber mata air. Nah, setelah sumber mata air dikuasai, kemudian pengepungan dengan memutus segala jalur logistik untuk mereka, untuk musuh, dan dengan begitu akan melemahkan mereka. Itu strategi yang memang sejak dulu dipakai ya.
Wa qa'udu lahum, dan awasilah mereka, intailah kulla marsotin, dari tempat-tempat pengintaian. Tangkaplah mereka, kepunglah mereka, bunuhlah mereka. Nah, saya ingin menyelipkan ini dulu, pemahaman yang kadang terlewatkan dari umat Islam sekarang itu ya. Islam itu selalu dua sisi ya. Islam itu rahmatan lil alamin, ya benar. Rahmat untuk seluruh alam. Tapi jangan diartikan bahwa rahmat itu selalu lemah lembut loh ya. Enggak, keliru kalau diartikan begitu. Terhadap penjajah Belanda yang jelas-jelas menjajah kaum muslimin di Indonesia, yang jelas-jelas berusaha mendangkalkan akidah orang-orang Indonesia, apalagi mereka sudah pakai kekerasannya, tidak boleh melawan mereka dengan lemah lembut. Ya, oh, ya keliru. Gitu. Mereka memang kita minta baik-baik untuk tidak melakukan itu. Pertama, wajadilum billati hiya ahsan. Tetapi begitu mereka sudah terang-terangan malah kemudian menyerang, membunuh kaum muslimin, ya harus dengan cara keras, faktuluhum gitu loh. Nah, ini yang saat ini tidak disampaikan. Seolah-olah Islam itu hanya tentang perdamaian. Nah, perdamaian ya seperti yang di ayat di atas kemarin itu ya. Tapi begitu perdamaian tidak ditaati, ya kita cinta damai, tapi kita juga cinta kemerdekaan. Jadi makanya para pejuang kita yang notabene muslim mayoritas ya, zaman dulu, mereka selalu memekikkan satu simbol perlawanan, yaitu hidup mulia atau mati syahid. Hidup mulia maksudnya merdeka atau mati, itu biasanya dipakai dalam para pejuang kemerdekaan Indonesia dulu, ditulis di tembok-tembok, merdeka atau mati gitu. Merdeka itu hidup mulia, mati itu mati syahid. Makanya baik resolusi jihad yang dikumandangkan oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari maupun sebelum-sebelumnya yang dikumandangkan oleh Pangeran Diponegoro, atau bahkan setelahnya yang dikumandangkan oleh para pejuang di Aceh, baik yang dikumandangkan oleh Jenderal Sudirman, semuanya adalah perang sabil, jihad fisabilillah. Islam juga punya wajah itu gitu loh. Jadi jangan dilihat bahwa Islam itu hanya wajah yang senyum-senyum leha-leha. Enggak, Islam juga punya wajah tegas. Supaya musuh-musuh yang memang memusuhi umat Islam tidak meremehkan, tidak kemudian seenaknya. Apa yang terjadi di Timur Tengah ini kan karena umat Islam mayoritas memahami secara salah, seolah-olah Islam itu hanya lemah lembut. Lah kalau kemudian sudah dihancur leburkan kayak Irak, kayak Afghanistan, kayak Kashmir, kayak Suriah, kayak Palestina gitu, terus lemah lembutnya gimana cara ngadepi? Ketika misalnya Israel ngebom umat Islam di mana-mana gitu, ayo kita hadapi dengan lemah lembut. Ya apa caranya? Gitulah. Jadi itu yang luput dari umat Islam. Jadi kita memang harus mengedepankan pendekatan persuasi, pendekatan damai. Tapi ketika yang sananya tidak mau, ya jangan kemudian ngajak damai terus lah ya, gimana? Kok perang ya perang, gitulah. Nah, ini yang kemudian seringkali menggerus ghirrah umat Islam. Mereka rata-rata ada pada zona nyaman. Zona di mana sebenarnya bukan sedang mempraktekkan toleransi atau sedang mempraktekkan moderasi atau sedang enggak, tapi sedang malas berjuang, sedang tidak mau terusik kenyamanannya, sedang takut dibenci, sedang takut dijauhi oleh dunia. Nah, itu akhirnya tidak berani mengatakan yang benar adalah benar, yang salah adalah salah. Semuanya dibuat abu-abu, semuanya dibuat in between, semuanya dibuat mudzabbina baina dzalik. Sehingga tidak jelas umat yang dibawa di grassroots akhirnya memang ya justru bingung. Kisah benar sebenarnya yang mana sih gitu. Ya kan? Akhirnya
Anak-anak muda juga nggak tahu bahwa dangkal akidahnya, nggak tahu sudah. Gitu. Nah, surat At-Taubah ini memperjelas damai oke. Nah, kan gitu diajarkan kita juga. Damai oke. Kalau mereka minta perlindungan, kasih perlindungan. Itu loh rahmatan lil alaminnya. Kalau mereka minta baik-baik hidup berdampingan, ayo. Nah, itulah yang namanya toleransi. Tetapi begitu mereka kemudian apa memerangi, ya balas nih faktulul musyrikin, perangi mereka. Gitu. Ketika mereka melanggar perjanjian, faktulul musyrikin haitsu wajadtumhum, bunuh mereka di tempat kamu mana saja ketemu. Akhuduhum, tangkap mereka. Wasuruhum, kepung mereka. Wa'udulahum, awasi mereka kula marsotin dari pengintaian. Ini lembutnya di mana? Tidak ada lembutnya. Karena memang yang diperlukan saat itu adalah ketegasan. Jadi kita harus memahami ajaran Islam itu sesuai situasi dan kondisinya. Ketika harus menebang pohon yang besar gitu ya nggak mungkin lah pakai silet kecil yang kemudian lemah lembut. Ayo kita harus pakai lemah lembut ya. Kapan tertebangnya? Tapi begitu kita membetulin jam tangan yang kecil itu, ya pakai alat yang kecil pelan-pelan ya. Itulah bedanya antara kita ketika berhadapan dengan harbi maupun dhimmi. Dan Islam lengkap mengajarkan itu. Ya, cuma umat Islam sekarang itu dalam kondisi rapuh girohnya itu karena hanya memahami satu sisi. Rahmatan lil alamin hanya dipahami sebagai lemah lembut saja. Padahal peperangan tidak mungkin dimenangkan dengan kelemah lembutan. Perang ya perang. Kan sampai yang kemarin di ayat yang sebelumnya di surat Al-Anfal kan. Wahai Nabi, tidak layak bagimu kamu menyarungkan pedangmu, kamu meminta perdamaian padahal belum lepas, belum hilang semua fitnah itu yang di ayat 67 kemarin itu. Kamu lebih memilih menukar tawanan padahal nah, kayak gitu. Itu kan asyidda'u alal kufar istilahnya. Bersikap keraslah kamu terhadap orang kafir. Ada itu. Nah itu kan terhadap kafir yang gimana ya? Kafir kayak Belanda-Belanda gitu. Tapi terhadap orang-orang yang kafir yang tetap biasa, tidak memusuhi, tidak menyerang, tidak mengganggu, kita memang harus berdampingan dengan lemah lembut, dengan baik, dengan wajatilhum billati hasan dan seterusnya ya. Disitulah kehebatan Islam. Makanya di sini disebut fa in tabu wa aqamus sholata wa atawuz zakata fa khallu sabilahum. Jika mereka kemudian bertobat, jika kemudian mereka melaksanakan sholat, apalagi menunaikan zakat, fa khallu sabilahum, maka berikanlah mereka kebebasan dalam kehidupan dan jalan-jalan yang mereka tempuh. Innallaha ghafurur rahim. Sungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, di sana letak lagi-lagi Islam menunjukkan gentleman-nya, sikap kebijaksanaannya. Kalau mereka bertobat, menyadari kesalahan, sebanyak apapun kesalahannya itu, berikan maaf. Loh, itulah hebatnya. Lagi-lagi pakai strategi lemah lembut, pakai strategi yang bagus, lain. Wa in ahadum minal musyrikin astajaraka fajirhu hatta yasma'a kalam Allah. Nah ini lihat nih. Ya kan? Tapi jika ada orang musyrik yang kemudian meminta perlindungan kepadamu, maka lindungilah dia. Lagi-lagi kepada halus lagi. Ini dua sisi tadi wajah garangnya Islam, wajah tegas dan kerasnya Islam. Kemudian di ayat yang ke-6 ini wajah lemah lembut dan penuh pemaafnya Islam. Wajah ramahnya Islam. Itulah. Hatta yasma'a kalam Allah, sampai dia mendengar firman-firman Allah. Jadi ketika mereka minta perlindungan, lalu kita lindungi, maka strategi melindungi itu sebenarnya adalah agar mereka punya peluang untuk mendengarkan kalimat-kalimat Allah. Ya, dalam banyak
momen kami juga melakukan itu. Bagaimana kita sebenarnya berdampingan dengan baik terhadap mereka yang non-Muslim, yang zimmi, yang tidak memerangi dan bisa baik, itu memang strategi agar punya peluang, punya kesempatan untuk ini tadi, yasma'a kalam Allah. Mereka bisa mendengar kalimat Allah. Artinya kita berdampingan dengan baik, nanti kemudian punya kesempatan ngobrol santai, atau bahkan saling mengundang di acara-acara yang non keagamaan ya, acara-acara yang misalnya nikahan apa segala macam, atau acara-acara akademis tentang seminar dan lain sebagainya, sehingga kita pada saat itu punya kesempatan untuk menyampaikan ajaran, menyampaikan firman Tuhan, gitu. Nah itu strateginya. Summa ablighu ma'manahu. Kalau mereka minta suaka, mereka minta dilindungilah. Kemudian juga antarkan ke tempat yang aman baginya. Ketika mereka dikejar musuhnya dan lain sebagainya. Dzalika bi'annahum, karena sungguhnya seperti itu adalah karena mereka ini qaumul la ya'lamun, kaum yang tidak mengetahui. Masih ingat ketika Rasulullah Muhammad SAW berdakwah ke negeri Taif, alih-alih diterima, tapi justru Rasulullah dihina, diusir, dilempari kotoran unta, bahkan dilempari batu, sampai darah mengucur deras. Pada saat itu, malaikat diutus Allah untuk taat kepada Nabi Muhammad SAW. Kalau seandainya Bukit Uhud itu ditimpakan kepada mereka, ya Bukit Taif itu, maka akan aku timpakan, kata malaikat pada Nabi. Tapi apa yang jawab Nabi? Allahumma mahdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Kayak mirip ayat ini. Ya Allah, berikanlah hidayah kepada mereka. Sesungguhnya mereka berbuat seperti itu karena mereka adalah kaum yang tidak tahu. Nah, di situ tuh Lord, betapa Islam itu luar biasa. Karena ada dua sisi. Ketika di negeri Taif Rasulullah dilempari batu dan tai unta, Rasulullah mendoakan mereka. Ini wajah lemah lembutnya Islam, gitu. Karena pada saat itu kan mereka sebenarnya bukan menyerang tapi lebih mempertahankan diri, sehingga strategi yang dipakai Rasul adalah justru mendoakan mereka. Tapi begitu Bani Quraidah di perang Khandaq, kemudian mereka berkhianat, gitu, maka mereka kemudian dihabisin, tidak dimaafkan, dihabisin, dibunuh seluruh laki-laki mereka. Bani Quraidah itu salah satu dari suku Bani Israel. Nah, di situ kan kelihatan kapan lemah lembut dan memaafkan, kapan harus tegas menegakkan aturan, gitu ya. Jadi akhirnya kita punya gambaran bagaimana memahami Islam itu secara utuh, kadang kenceng, kadang pelan, kadang lemah lembut, kadang harus tegas dan keras, gitu. Oke, saya rasa itu. Monggo kalau ada yang mau disampaikan silakan. Silakan. Dulu yang dalam perjalanan sampai di mana ini? Alhamdulillah sampai ini guys. Sampai Utama Raya. Oh, sudah di Utama Raya. Di Yes. situ jangan sewa kamar untuk tidur berhenti ya. Betul Gus. Niki cari sop kepala ikan nih. Ya itu nanti yang bikin ngantuk perjalanan biasanya. Oh, betul Gus. Kata supirnya harus Sampai ikan-ikanan mana, biar sehat. Pak Jo? Dalam Sampai mana menikah? sampai Python. Kita perjalanan sudah 50%, tapi Jawa Timurnya.
50% gimana Lampung di situ 50%. Jawa Timurnya, Gus. Mas Wahyu, mana Mas Wahyu? Ya, Gus. Itu Pak Jo kok makan nasi, katanya keju biasanya. Kejunya tertinggal. Tergantung harinya, Gus. Oh, katanya biasanya orang Dolopo itu keju itu kok nasi. Lewat Khususnya Jogja nggak ada. mboten, Pak Jo? Dalam Lewat Jogja mboten? Mboten, kita tol Kayaknya langsung Itu Semarang. nanti tol langsung Gunung Soge itu, tol langsung. Pak Yayan itu apa lauknya? Vegetarian, Gus. Wah, kayaknya vegetarian. Vegetarian. Enak niki, Gus, di pinggir pantai niki, Gus. Alhamdulillah. Saya insya Allah Kaputer monggo. rombongan kami kemarin sudah berangkat sebagian, nanti insya Allah ada yang besok berangkat. Ya, keluarga saya nanti besok insya Allah berangkat. Cucu pintar. Iya. Ini Mas. Gus, Monggo. Gus masih di Ya. Mabes nggih? Saya masih di Mabes, tapi sudah semua para kotama, semua dalam sudah berangkat semua. Masih jaga sampai hari besok ini. Setelah itu mungkin saya berangkat. Saya mungkin paling akhir nanti nyampe lokasi itu. Omongan terakhir. Pak Jo, Dalam. ditunggu Mbak Selvi di Bandar Lampung. Oh, siap, Ji. Sudah Ya. dapat info dari Pak Bahrul. Yeay. Kita pengen coba menu Lampungnya. Bu Rahma sampai mana ini? Saya di perjalanan menuju Probolinggo. Kereta, Gus. Oh, kok malah menuju Probolinggo gimana? Naik kereta dari Jember menuju Surabaya, tapi baru sampai Probolinggo. Oh, dari Jember ke Surabaya. Ya, nanti di sana ketemu Pak Mas Barul sama Pak Nur. Oh, Pak Nur Sidarjo. Ketemu rombongan Pak. Pak Nur katanya hari ini bersama kami. Oh iya. Kayaknya itu nanti bisa saling kontak, asal jangan saling nunggu ya, karena saling nunggu. Iya, tadinya Mas Barul mau sarapan. Terutama yang sopir tua-tua itu biasanya itu banyak istirahatnya itu. Pak Bahrul itu tolong diajarin rombongan Bali itu gimana stamina itu. 1:6, Gus. Gimana itu Pak Jo? Nanti insya Allah kita dampingi Pak Bahrulnya, Gus. Kayaknya kita dampingi. Oh, apanya yang didampingi? Loh, minta disopir sama Pak Burman itu loh. Mereka 6 orang, Alhamdulillah, Gus, nasi- gantian. Saya sendiri. Boleh lah, boleh. Nasinya banyak banget kan. Oke, jadi mudah-mudahan semuanya sehat. Alhamdulillah kita diberi kesempatan oleh Allah untuk touring juga dalam rangka thalabul ilm. Insya Allah perjalanan juga perjalanan jihad ya, thalabul ilm. Nanti juga ada banyak ini dulur-dulur yang berangkat. Manfaatnya ada manfaat jihad juga, ada manfaat thalabul ilm juga, ada manfaat silaturahmi juga. Insya Allah ya, jadi banyak. Kalau kemarin ditanyakan oleh Bu Aisyah dan Bu Kumala kemarin tentang implementasi jihad di masa sekarang, banyak sekali ya. Banyak, karena nanti di workshop di Ogo Selatan itu dibahas tentang ya strategi dakwah, dibahas juga tentang bagaimana peningkatan giro ibadah, giro tarbiyah, giro sedekah, giro muamalah, dan seterusnya ya. Sehingga insya Allah berjalan. Pokoknya dibikin santai, monggo. Wah, pengen nih, Gus. Lah monggo, apa
hampiri Pak Wid. Derek. Itu apa mobilnya Pak Bakhrul juga masih kosong. Nah, kereta api juga masih kosong. Nanti Siap. kita balik dari Ogo Selatan, pulangnya mampir ke Gunung Suge, ikut dorong satu gerobak koral atau apa untuk pada saat di sana kalau nggak salah pas keramik masjid itu. Nanti itu hanya di pinggir tol soalnya, jadi kita nggak mampir dalam-dalam amat. Memang kita melewati, jadi tol Gunung Suge itu nanti turun sebentar, sekitar 10 menit nyampe di tempat kita. Nanti begitu nyebrang, kita pasti akan melewati tol Cikande itu pasti. Kita memang melewati situ kalau mau pulang ke Jawa. Nanti kita dari tol Cikande masuk sebentar 10 menit sudah tempat kita yang di Serang. Kita lihat juga pembangunan masjid yang di sana. Itulah. Jadi biar tahu dulu-dulu ini ada tim Pak Yanto sama Pak Susilo yang sedang berjibaku sudah hampir kita kirim kemarin untuk pembangunan toiletnya, ada 8 toilet di kamar mandi serta dinding lantai 2. 2 tim ini kemarin kita kirim dari Bali dan Mabes hampir 2 bulan untuk penyelesaian itu. Nah yang di Lampung nanti kita hampiri, jadi dari pintu tol paling 10 menit masuk, 10 menit masuk, nanti lanjut gitu. Jadi enak kita akhirnya juga dapat pemandangan gimana dulur-dulur Lampung yang hampir seluruhnya siang malam laki perempuan ikut ngecor, ikut apa gitu. Jadi hidup itu akhirnya berwarna. Nggak hanya jaga toko, toh nggak hanya ke kantor, toh nggak hanya ke sawah, toh ya tetap itu. Tapi dengan perjalanan kan itu perintahnya Allah kan, berjalanlah kamu di muka bumi dan ambillah pelajaran dari apapun yang kamu temui. Nah akhirnya hidup kita itu awet muda. Kayak gini kan akhirnya bisa merasakan masakan kepala ikan di. Tapi yang kadang yang dicari itu aja ya jadi vegetarian gitu katanya. Nah, vegetarian tapi daging apa gitu ya. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat, berfaedah ya. Tetap semangat dulu-dulu semua. Amin, Gus. Insyaallah nanti Pak Wid kalau memang bicara Sinyal. Oh, hilang suaranya. Sinyal kelihatannya, Ji. Iya, sepertinya. Langsung top, Langsung pet gitu. Ji. Sehat-sehat Pak Bahrul. Alhamdulillah. Saya Ji. Umatina fi man hadith wa afina ta'ala fi man tawallayta wa barik lana fi ma atayta wa qina syarra ma qadayta fa innaka taqdi wa la yuqda alayka wa inna ladayka. Astaghfiruka wa atubu ilaika wa sallallahu alaihi sayyidina Muhammad. Allahumma da'fa'na al-bala'a wal wabaa wa qadil hastina min jannah. Rabbana la taj'alna fi qawmi dhalimin Allah. Rabbana man faktubna ma'a syahidin rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka Anta maulana fa'asalna wa nakfir anta maulana fa'asalna wa nakfir anta maulana fa'asalna anta maulana fa'asalna wa nakfir anta maulana Rabbi a'udzu bika min hamazati syaitan wa a'udzu bika rabbi a'udzu bika Rabbana ij'alna muslimin laka wa qadina wa muslimin Allahumma waffaqna rahmatika Allahumma anzil 'alaina rahmatan wa barakatan Allahumma afriqna sabra wa sabila wa lana fansa أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي شر الشيطان الشرير أعوذ بالله من شر البلاء وبعد الشر ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus